Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristoper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejak menduduki Palestina 1948 sampai sekarang, Israel selalu berupaya memutus mata rantai sejarah dan mengubah identitas kota Yerusalem. Setiap yang berbau Arab dan Islam berusaha dihilangkan, tapi Allah Maha melihat. Begitupun dengan apa yang terjadi di bumi Palestina. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis sendiri sudah meriwayatkan bagaimana akhir dari perjuangan penduduk Palestina dalam memerangi Yahudi. Hanya saja ketika hari itu tiba, dunia juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Israel seakan tidak ada habisnya menggempur Palestina, dan seiring dengan itu pun Palestina tak kenal lelah melawan dan mempertahankan wilayahnya. Bani Israel yang merupakan panggilan dari bagi kaum keturunan Israel atau Israel memang sejak dulu brutal, berbuat seenaknya dan tidak mau menggubris orang lain. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Perlakuan Israel banyak dikecam negara-negara lain, tapi mereka tetap semangat untuk menduduki Palestina dan merebut Masjidil Aqsa yang diyakini sebagai Haikal Sulaiman, yang merupakan arah baru kebangkitan kejayaan bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi, Haikal Sulaiman dulunya diyakini sebagai tempat peribadatan bangsa Yahudi yang kemudian dihancurkan oleh Nabukadnezar dari Babilonia. Haikal Sulaiman menurut Yahudi merupakan lambang kekuatan, sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil itu tidak bisa dibangun kembali. Itulah mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa. Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman itu sebelumnya. Pada 1970, pemerintah Israel memulai penggalian secara intensif di sisi selatan dan barat luar tembok Masjid Al-Aqsa. Padahal tidak ada satupun bukti arkeologi menunjukkan Tempel Sulaiman ada di situ. Meskipun UNESCO dan sejumlah ahli arkeologi menentang, tapi penggalian terus berlangsung. Bahkan terowongan yang banyak itu sudah berada di kota bawah tanah. Sekali guncangan gempa terjadi, Masjid Al-Aqsa akan runtuh. Di sisi seberang, selayaknya umat Islam yang taat, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meladeni ambisi Israel. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Nabi Muhammad SAW ini seakan menggambarkan secara jelas bagaimana kegigihan bangsa Palestina meski harus menelan banyak korban. Allah Subhanahu wa taala juga sesungguhnya tidak hanya diam melihat kekejaman itu berlangsung, seperti firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 42. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Al-Quran dan Al-Hadis menuliskan tentang janji Allah dan Rasul akan kemenangan kepada Palestina terhadap bangsa Yahudi dengan kehancuran yang hakiki. Tanda-tanda kehancuran Zionis Yahudi bahkan diprediksi oleh mereka sendiri. Henry Kissinger, yang juga merupakan seorang Yahudi mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyebutkan bahwa sejak 2012, dalam waktu 10 tahun ke depan, di dunia tidak akan ada lagi negara bernama Israel.